penekanan keras untuk tidak sholat di belakang Ghair Ahmadi. Pada tanggal 26 Juli 1906, ada perbincangan mengenai tidak bolehnya anggota jemaat beliau sholat di belakang Ghair Ahmadi. Beliau bersabda, "Bersabarlah, dan janganlah sholat di belakang orang Ghair dari jemaat kita. Inilah yang lebih baik dan dalam sikap inilah terdapat kebaikan. Dalam sikap seperti ini terdapat pertolongan dan kemenangan besar kalian. Ini merupakan faktor yang menyebabkan kemajuan jemaat. Tengoklah, orang-orang yang sedang merasa tidak senang atau marah satu sama lain pun, mereka sampai 4 hari tidak menyapa musuhnya. Kemarahan dan ketidaksenangan kalian ini adalah demi Allah Ta'ala. Jika kalian terus-menerus bercampur, maka Allah Ta'ala tak akan lagi meletakkan pandangan khasnya sebagaimana Ia telah memandang kalian suatu jemaat yang suci. Jika Ia terpisah, maka dalam hal itulah terdapat kemajuan." Al-Hakam 10 Agustus 1901 halaman 3. Pada tanggal 10 September 1901, Tuan Syahid Abdullah Ar-Robi mengajukan pertanyaan. "Saya pergi ke negeri saya, Arab. Apakah saya boleh sholat di belakang orang-orang di sana atau tidak?" Bersabda, "Janganlah sholat selain di belakang orang-orang musaddiqin atau orang-orang yang membenarkan." Bertanya lagi, "Orang-orang itu tidak mengetahui keadaan huzur dan tablik belumlah sampai kepada mereka." Bersabda, "Pertama-tama bertabliklah kepada mereka, kemudian lihatlah apakah mereka membenarkan atau mendustakan." Tuan dari Arab ini mengemukakan, "Orang-orang di negeri saya sangat keras dan kaum saya adalah golongan Syiah." Bersabda, "Kalian adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang suci berhubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi pelindung dan penjaganya. Sangatlah jelas dari kalam ilahi bahwa barang siapa yang menempuh jalan pada mukafir atau orang yang mengkafirkan dan mukazib, orang yang mendustakan, adalah kaum yang dibinasakan. Karena itu tidaklah layak bagi mereka bahwa ada di antara orang jemaatku yang sholat di belakang mereka. Dapatkah sholat di belakang mayat hidup? Maka dari itu ingatlah, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberitahukan kepadaku, sungguh haram dan sungguh mutlak haram kalian sholat di belakang seorang mukafir, mukazib, dan mutaroddid atau orang yang menolak. Melainkan hendaknya imam bagi kalian adalah Ia yang dari antara kalian sendiri." Ke arah inilah salah satu hadis Bukhari dalam salah satu seginya mengisyaratkan bahwa imamukum minkum, yakni manakala Al-Masih datang, maka mestilah kalian meninggalkan firqah-firqah lain yang mendakwakan keislamannya. Dan imam kalian haruslah berasal dari antara kalian sendiri. Oleh karena itu lakukanlah seperti demikian. Apakah kalian menginginkan kecaman Tuhan turun atas diri kalian? Amal kalian akan menjadi sia-sia dan kalian tidak mengetahui. Orang yang menerima saya dengan hati yang tulus, ia pun menaati saya dengan hati yang tulus. Dalam setiap perkara, ia menetapkan saya sebagai hakim, dan dalam setiap perselisihan, ia menginginkan keputusan dari saya. Akan tetapi orang yang menerima saya tidak dengan hati yang tulus, kelak ia akan mendapati keangkuhan dan keegoisan serta otoritas pribadi. Maka dari itu ketahuilah, orang seperti itu bukanlah dari jemaatku. Karena ia tidak memandang perkataanku yang kudapat dari Tuhan dengan pandangan hormat. Karena itu tidak ada kehormatan baginya di langit. Arba'in jilid 3 halaman 34 catatan kaki. Pada tanggal 10 Januari 1993, atas pertanyaan Khan Muhammad Ajab Khan Sahib, yakni, "Secara kebetulan, seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang asing dan tidak dikenal di jemaat ini. Boleh tidak mendirikan sholat di belakang mereka?" Bersabda, "Pertama-tama tidak ada tempat di mana orang tidak mengetahui Masih Maud. Dimanapun ada kasus serupa itu, yakni orang-orang asing dan tidak mengenal kita, maka kemukakanlah mengenai jemaat kita kepada mereka. Lihatlah jika mereka membenarkan, maka sholatlah di belakang mereka. Jika tidak membenarkan, maka sama sekali jangan. Sholatlah sendiri. Saat ini Tuhan berkehendak untuk mempersiapkan satu jemaat. Sengaja bercampur dengan orang-orang yang Tuhan ingin berpisah dari mereka adalah bertentangan dengan kehendak ilahi." Al-Hakam 24 September 1902, Badar 3 Februari 1903 halaman 31.
Badar 2 Februari 1903 halaman 3. Sholat di belakang Ghair Ahmadi sama sekali tidak ada. Atas pertanyaan seseorang, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sholat di belakang penentang benar-benar tidak ada. Dengan sholat di belakang orang yang bertakwa, maka seseorang akan mendapat ampunan. Sholat adalah kunci pembuka segala keberkatan. Doa di dalam sholat adalah makbul. Imam adalah wakil atau perantara. Jika hati sendiri hitam atau kotor, maka berkat apa yang akan ia berikan kepada orang lain? Al-Hakam 31 Juli 1901 halaman 4. Muncul pertanyaan mengenai orang yang tidak mengkafirkan dan tidak mendustakan, ditanyakan mengenai sholat di belakang mereka. Jawabnya, bersabda, jika mereka melakukan demikian tidak dalam corak kemunafikan, seperti kebiasaan sebagian orang yang ketika bersama orang Islam ia memuja-muja Allah, dan ketika bersama dengan kaum Brahma ia memuja-muja Ram, maka mereka hendaklah memberikan pengumuman bahwa kami bukanlah orang yang mendustakan, bukan orang yang mengkafirkan, bahkan kami menganggap Masih Maud sebagai orang yang mulia dan waliullah yang suci. Kami mengetahui bahwa mukafirin adalah orang yang menyebut seorang mukmin sebagai kafir. Dengan begitu kita mengetahui bahwa mereka berkata benar. Jika tidak, bagaimana kita bisa mempercayai mereka? Bagaimana saya bisa memberi perintah untuk sholat di belakang mereka? Garhifz Maratib Nakuni Zintiki. Jika tidak menjaga kehormatan, maka akan menjadi kotor. Pada saat-saat harus lembut, bersikaplah lembut. Dan pada saat harus keras, hendaklah bersikap keras. Dalam ini Fir'aun pun mendapat semacam kebenaran. Dan akibat dari kebenaran itu terlontarlah dari mulutnya kalimat yang tidak terucap dari ratusan orang kafir yang tenggelam lainnya. Yakni kalimat amantu billadzi la ilaha illahu. Ada nasihat untuk bersikap lembut kepadanya. Qaulan lahu linan. Tapi di sisi Allah berfirman kepada Nabi Karim SAW, wa aghladu alaihim. Dari sini diketahui bahwa dalam diri orang tersebut sama sekali tidak terdapat kebenaran. Oleh karena itu, hendaklah berkata dengan kata-kata yang jelas dan tegas terhadap orang yang menolak seperti itu, agar kekotoran ada di dalam hati mereka keluar dan tidak ada musibah menimpa jemaat. Al-Badar 23 April 1908 halaman 12.